Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Jadi hari ini ibu mau absen terlebih dahulu ya. Siapa yang gak masuk? Siapa yang gak masuk? Tapi ibu lihat sepertinya semuanya masuk dia. Masuk ya, semuanya masuk. Jadi gak ada yang gak masuk ya. Jadi mau ibu tulis dulu. Oke, semuanya masuk ya. Wah, semangat sekali ya. Pada senyum-senyum sendiri. Jadi kalau kita mau belajar tentang kimia itu kita harus semangat ya. Iya guys ya, harus dong. Semangat 45 ya. Oke, sebelum kita memasuki ke materi hari ini, mari kita flashback terlebih dahulu nih. Kemarin itu kita membahas tentang apa sih? Kita mempelajari tentang apa? Ada yang masih ingat? Boleh angkat tangan? Iya Mbak Tina, apa? Ya betul sekali, yaitu konsep laju reaksi. Ada yang masih ingat lagi apa itu laju reaksi? Ya boleh angkat tangan? Ya benar sekali Mbak Dina. Laju reaksi adalah perubahan reaktan ke produk dalam satuan waktu. Benar sekali. Jadi sebelum memulai pembelajaran, ibu mau kasih kuis nih. Nah, kuis ini nanti kalian diwajibkan untuk menebak gambar-gambar yang tertera pada PPT. Ya, ada PPT yang ibu share tadi. Nah, nanti untuk anak-anak yang bisa menjawabnya dengan benar semuanya, maka nanti akan dibebas tugaskan dari tugas pada pertemuan hari ini. Wah, seru kan? Ya, makanya kalian harus fokus dan benar-benar memperhatikan materi pada pertemuan hari ini. Oke, udah siap? Ready? Ready? Oke, ready. Maaf ya, ibu lagi batuk jadi kurang sehat. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Oke, pada bisa di next slide ya. Oke, dari slide yang sudah tertera nih. Jadi itu gambar apa sih? Ada yang tahu? Ya benar, petasan dan paku yang berkarat. Nah pertanyaannya, manakah yang reaksi kimianya lebih cepat? Oke, ini kuis nomor 1 nih. Jadi ibu hitung ya, 1-3, nanti kalian keep dulu jawabannya. Nah nanti akan ibu langsung kasih tahu jawabannya. Oke ya, ibu hitung ya, 1, 2, 3. Oke, sekarang semuanya sudah punya jawaban ya. Jadi yang menjawab petasan, angkat tangan. Baik, lumayan. Yang menjawab paku, angkat tangan. Baik, tidak ada. Oke, siap. Jadi manakah yang reaksinya lebih cepat? Benar sekali anak-anak. Wah, sangatlah pintar-pintar sekali. Ya, jadi reaksi yang lebih cepat adalah gambar nomor 1. Jadi petasan. Kenapa sih kok petasan reaksi kimianya lebih cepat? Kenapa bukan paku yang berkarat saja? Nah, dikarenakan paku yang berkarat itu untuk proses kimianya, reaksi kimianya dia membutuhkan beberapa faktor. Seperti contohnya suhu, terkena air hujan gitu kan, terus terkena udara, itu dia baru bisa berkarat dan perlu membutuhkan waktu yang sangat lama. Beda dengan petasan. Jadi kalau kalian main petasan itu kan kalian nyalakan dengan api, langsung nyala kan. Nah itu karena reaksi kimianya cepat. Oke, dari 2 gambar ini pasti udah tergambar kan
pertanyaan seperti gimana sih reaksi kimia itu dapat terjadi, kapan dan bagaimana kok bisa terjadi. Nah, hal itulah yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Next. Jadi syarat terjadinya suatu reaksi adalah ada 3, dan ini harus dipenuhi ya adik-adik semuanya. Nah, jadi yang pertama apa? Bisa dibacakan salah satunya? Oke, syarat yang pertama adalah partikel harus bertumbukan. Ya, partikel antar reaktan itu harus saling bertumbukan. Dan syarat yang kedua? Benar, energi yang cukup. Jadi energi reaksi itu harus melampaui energi aktivasi. Nah, energi aktivasi ini adalah energi yang diizinkan suatu reaksi dapat berlangsung. Dan yang syarat yang terakhir, syarat yang ketiga, orientasi yang tepat. Oke, bentar. Nah, tumbukan antar partikel itu harus memiliki orientasi yang tepat. Nah, orientasi itu apa sih? Orientasi adalah arah atau letak posisi antar molekul yang bertumbukan. Oke, dari sini juga pasti ada yang bertanya-tanya. Ada yang bertanya? Iya, Mas Reno? Bagus sekali pertanyaannya. Jadi pertanyaan Mas Reno adalah, kenapa sih bisa saling bertumbukan? Partikel itu kenapa sih kok bisa saling bertumbukan? Ya, bagus sekali pertanyaan Mas Rino. Jadi tumbukan itu dapat terjadi kalau ada 2 molekul atau lebih dan permukaannya itu saling bersentuhan di satu titik. Seperti contohnya kita bersentuhan saat kita jalan, terus kita bersentuhan dengan teman kita. Nah, itu namanya bertumbukan. Oke. Selanjutnya yaitu, nah, dari slide yang selanjutnya, mana sih reaksi yang dapat terbentuk? Yang mana? Ada yang tahu? Oh ya, Ibu lupa. Ibu hitung sampai 3 ya. Kalian keep dulu jawaban kalian. 1, 2, 3, stop. Oke, yang pilih gambar 1 angkat tangan. Wah, lumayan banyak ya, banyak sekali. Yang pilih nomor 2 yang bawah, angkat tangan. Itu kamu Bambang kenapa pilih dua-duanya? Pilih salah satu saja. Atas atau yang bawah? Ini si Bambang tidak bisa memilih salah satu ya. Harus pilih salah satu. Atas. Yakin? Gak pilih tirai 2 saja? Oke, pilih yang atas ya. Nah, jadi mana sih reaksi yang dapat terbentuk? Yang atas atau yang bawah? Jadi reaksi ini adalah reaksi dari Cl plus NoCl menjadi NO plus Cl2. Nah, reaksi tumbukan ini tidak semuanya itu tumbukan akan menghasilkan suatu reaksi. Nah, contohnya ini di gambar ini nih. Jadi reaksi yang dapat terbentuk itu yang mana? Nah, kita lihat ke slide selanjutnya. Nah, jadi semuanya jawabannya benar ya. Bukannya menghasilkan reaksi kimia, yang benar adalah yang gambar 1 atau yang atas. Kenapa? Sekarang adik-adik bisa langsung amati dari gambar tersebut. Nah, itu kan kalau kalian lihat yang gambar di atas itu ada 2 bulatan hijau nih. Ada yang pertama dia sendirian, dan yang satunya itu dia bertiga. Dia bercircle ya. Dia bertiga, yang satu sendirian. Nah, lalu mereka bereaksi nih. Nah, yang hijaunya ini dia lepas jadi 2-2. Nah, 2-2. Nah, ini artinya dia menghasilkan suatu reaksi. Nah, sedangkan gambar yang bawah dia
dia juga 1/3. Setelah bertumbukan, hasil reaksinya dia tetap 1 dan tetap 3. Nah, jadi hal itu mengartikan gambar yang bawah itu tidak menghasilkan reaksi. Jadi tumbukannya tidak efektif. Jadi tumbukan efektif adalah tumbukan yang benar menghasilkan reaksi. Oke. Dan kenapa sih semua tumbukan itu tidak berhasil? Kenapa? Nah, itu ada alasannya. Hal tersebut dikarenakan setiap molekul yang bergerak memiliki energi kinetik. Nah, semakin cepat gerakan suatu molekul, maka akan semakin besar pula energi kinetiknya. Nah, jika di awal suatu molekul memiliki energi kinetik yang besar, maka akan bertumbukan semakin kuat. Jadi nanti ikatan kimianya akan langsung putus. Nah, pemutusan ikatan kimia inilah yang merupakan awal dari pembentukan produk. Nah, contohnya saja saat kita mengendarai motor nih ya, dari start awal aja kita udah ngegaspol sekali. Nah, waktu udah jalan kan kenceng banget kan, udah kita gaspol, lalu mau kita rem. Nah, ternyata remnya remblong, dan di depan kita itu udah ada udah ada pohon. Sedangkan kita naik motornya gaspol gitu, kalau udah direm, nah akibatnya apa? Langsung bertumbukan dan bertabrakannya. Nah, itulah kenapa tidak semua tumbukan itu berhasil. Oke, jadi kita akan memasuki faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, yang pertama adalah konsentrasi. Benar. Oke, Ibu punya gambar lagi. Oke, Ibu hitung ya. 1, 2, 3. Oke, yang pilih gambar yang konsentrasi rendah, angkat tangan. Oke, yang pilih gambar konsentrasi tinggi, angkat tangan. Oke, siap. Jadi, gambar manakah yang laju reaksinya lebih besar? Jawabannya adalah yang konsentrasi tinggi. Karena kenapa? Kita bisa lihat saja ya, dari gambarnya kita bisa amati. Kalau yang di konsentrasi rendah, dia kenapa? Ayo, ada yang bisa menjelaskan gambarnya? Iya, Mbak Dina. Yang konsentrasi rendah, tumbukannya hanya benar 1. Dan partikelnya lebih sedikit. Ya, itu bunder-bunder itu partikel ya namanya. Oke, siap. Bentar, partikelnya sedikit sehingga ruangnya lebih lebar. Oke, benar sekali. Nah, untuk konsentrasi yang tinggi, itu bagaimana Mbak Dina gambarnya? Oke, benar. Tumbukannya lebih banyak, partikelnya juga lebih banyak, ruang untuk bergeraknya menjadi lebih sempit. Nah, benar sekali jawabannya Mbak Dina. Nah, seperti yang udah kita bahas yang slide sebelum-sebelumnya, jadi kan itu semakin banyak tumbukan, maka laju reaksinya semakin besar. Benar. Jadi bisa langsung kita lihat saja dari gambarnya, mana sih tumbukannya yang lebih besar, mana sih tumbukannya yang lebih banyak. Jadi kalau tumbukannya banyak, maka ya laju reaksinya semakin banyak gitu. Nah, jadi dari gambar tersebut, mana tumbukannya yang lebih banyak? Ya, konsentrasi tinggi. Konsentrasi rendah, tumbukannya hanya 1. Konsentrasi tinggi, tumbukannya ada 3. Benar. Oke. Nah, seperti contohnya itu ketika kita membuat suatu larutan yang pekat, contohnya seperti kopi yang pekat atau teh yang pekat.
merangkak sampai warnanya itu hitam banget gitu. Nah itu artinya konsentrasinya itu tinggi, jadi mengandung lebih banyak partikel yang padat dan rapat, ya kan. Jadi konsentrasi kalau contohnya di kopi itu contohnya bubuk kopi gitu ya. Nah sehingga partikel itu satu dengan yang lainnya akan sering bertumbukan yang mengakibatkan terjadinya reaksi kimia. Nah contohnya saja nih, saat kita berada di sebuah ruangan, nah ruangannya itu penuh dengan orang. Nah waktu kita masuk, nah, kita kan nggak bisa bergerak kan. Nah otomatis kita pasti akan bersentuhan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah hal itulah seperti contoh dari konsentrasi ini. Nah beda dibandingkan dengan kita berada di ruang yang ya ruangannya misalnya sama nih ya. Nah yang satu ini ruangannya banyak orang, misalnya ruangan satu ini ada 50 orang. Nah ruangan yang dua ini ada 10 orang. Kemungkinan untuk bertumbukan yang paling besar atau bersentuhan yang paling besar itu di ruang satu atau ruang dua. Benar sekali, jadi ruang satu karena orang-orangnya itu sudah banyak dan ada kapasitas ruangnya juga kan. Jadi setiap kita gerak pasti badan kita akan bersentuhan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah bersentuhan inilah yang dinamakan bertumbukan. Nah, dari situ bisa kita simpulkan semakin tinggi konsentrasi larutan maka laju reaksinya semakin besar. Benar sekali, pintar anak-anak. Maka atau makin banyak molekul dalam tiap satuannya. Oke. Next. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi yaitu teh yang pekat, lalu kopi yang pekat dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu yang kedua, faktor yang mempengaruhi laju reaksi adalah suhu. Oke, muncul gambar lagi nih. Ibu hitung ya. 1, 2, 3. Oke, Bambang, kenapa kamu tersenyum-senyum sendiri? Jawab. Ya, oh sudah dapat jawabannya. Oke. Jadi yang pilih suhu tinggi, angkat tangan. Wah, banyak lagi. Yang suhu rendah, angkat tangan. Oke. Jadi gambar manakah yang laju reaksinya lebih besar? Suhu tinggi. Wah, pintar-pintar sekali murid-murid Ibu. Oke, kenapa alasannya? Benar sekali, karena tumbukannya lebih banyak. Seperti yang sudah Ibu jelaskan pada slide yang konsentrasi tadi ya. Jadi lebih kita lihat saja, lebih banyak tumbukan maka laju reaksinya semakin besar. Nah, kenapa sih ketika suhu meningkat maka energi kinetik atau energi gerak tadi nih itu partikelnya juga akan semakin besar. Nah hal ini menyebabkan gerak partikel menjadi bertambah sehingga memungkinkan terjadinya tumbukan efektif. Nah seperti contohnya saat kita memanaskan kita memanaskan air di dalam sebuah panci lalu kita tutup pancinya. Nah, waktu udah mendidih, nah itu kan pancinya akan bergerak-gerak kan. Nah, itu dikarenakan saat suhu tinggi, partikel air dia gerakannya menjadi tidak berarah dan cepat. Nah, sehingga saling bertumbukan gerakannya. Jadi acak gitu. Jadi acak sehingga menyebabkan tutup pancinya itu menjadi gerak-gerak gini. Nah, seperti ada tekanan. Nah, jadi itu ilustrasi dari gambar ini. Oke, next ya. Nah, dari hal tersebut bisa kita simpulkan
Jadi dari gambar tersebut bisa kita simpulkan bahwa kenaikan suhu akan memperbesar laju reaksi atau lebih cepat jika dilangsungkan pada suhu tinggi seperti yang sudah Ibu contohkan tadi ya. Jadi contoh dalam kehidupan sehari-harinya yaitu kalian pernah kan melihat orang tua kalian atau kakak kalian yang sudah mempunyai anak itu menyimpan ASI atau daging ke dalam freezer. Nah, kenapa sih kok bisa disimpan di dalam freezer? Kenapa tidak ditaruh di ruang yang terbuka saja? Ada yang tahu jawabannya? Ya, benar. Jadi ASI sama daging itu ditaruh di dalam freezer yang dingin itu adalah untuk menghambat atau menghentikan proses pembusukan yang terjadi di dalamnya. Nah, contohnya saja ASI ini. Nah, ASI ini kalau tidak dimasukkan freezer dalam beberapa jam, dia itu bisa langsung basi. Jadi harus ditaruh di freezer akan bisa lebih awet begitu. Jadi selanjutnya faktor yang ketiga adalah luas permukaan. Betul sekali, itu Babang sangat semangat sekali ya. Siap. Oke, muncul lagi gambar. Ibu hitung ya, 1 2 3. Keep. Udah keep jawabannya semuanya ya. Oke, yang menjawab luas permukaan sentuh bertambah, angkat tangan. Yang menjawab luas permukaan berkurang, angkat tangan. Oke, jadi jawabannya adalah gambar manakah yang laju reaksinya lebih besar? Jawabannya yang luas permukaan sentuh bertambah. Oke, nah dari gambar tersebut kan bisa adik-adik lihat kan ya, tumbukannya yang lebih banyak yang mana? Yang luas permukaan sentuh bertambah, benar sekali. Jadi semakin luas permukaan partikel maka semakin besar laju reaksinya. Nah, dari gambar tersebut bisa kita simpulkan semakin luas partikel frekuensi tumbukan menjadi lebih tinggi, maka semakin besar laju reaksinya. Wah, sudah pinter-pinter sekali nih murid-murid Ibu. Oke, nah ini yang merupakan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu pasti ibu kalian sebelum membuat kalau bahasa Jawanya itu juro tuh yang air gula merah, itu pastikan gula merahnya yang bentukannya batokan itu kan pastikan digerus kecil-kecil dulu kan ya. Nah, itu untuk memperluas permukaan gula merah. Nah, selanjutnya yaitu pemberian gula pasir ke dalam teh yang panas. Nah, contohnya saja ibu punya 2 buah teh. Nah, yang satu ibu kasih gula pasir, yang satu ibu kasih gula batu, lalu ibu kasih air dingin. Nah, yang satunya ini ibu kasih gula pasir, ibu kasih air panas. Nah, gulanya ini lebih cepat larut yang mana? Yang gula pasir dengan air panas atau gula batu dengan air dingin? Benar sekali. Jadi yang lebih cepat larut adalah gula pasir dengan air panas, karena gula pasir itu luas permukaannya lebih kecil daripada gula batu. Pintar sekali. Oke, next selanjutnya yaitu faktor yang keempat adalah katalis. Salah. Jadi katalis itu apa sih? Jadi katalis adalah zat yang dapat memperbesar laju reaksi
tetapi tidak mengalami perubahan kimia secara permanen, sehingga pada akhir reaksi zat tersebut dapat diperoleh kembali. Nah, bisa kita simpulkan lagi yang lebih simpel banget agar kita mudah mengingatnya, yaitu zat yang mempercepat laju reaksi itu adalah katalis. Oke. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah ragi yang mengandung enzim yang membantu mengubah adonan menjadi roti. Nah, seperti gambar pada PPT ini, yaitu roti dan mentega. Dan yang kedua adalah nikel pada proses hidrogenasi minyak sawit menjadi margarin. Nah, jadi nikel sama raginya ini nih, nikel sama raginya ini merupakan katalis alami. Nah, dia itu mempunyai atau berfungsi untuk mempercepat laju reaksi. Oke, jadi sudah ya tadi semuanya. Jadi mari kita mengingat kembali tadi yang sudah Ibu jelaskan. Nah, untuk konsentrasi, semakin tinggi konsentrasi larutan, maka semakin besar pula laju reaksinya. Benar. Dan yang kedua, suhu. Semakin tinggi suhu, maka semakin besar laju reaksinya. Betul. Dan yang ketiga, luas permukaan. Semakin luas permukaan partikel, maka semakin besar laju reaksinya. Betul sekali. Dan yang terakhir, katalis. Katalis adalah zat yang mempercepat laju reaksi. Betul sekali. Ya, sekarang akan Ibu acak nih. Kalian langsung jawab ya bersama-sama. Suhu. Semakin tinggi suhu, maka semakin besar laju reaksinya. Itu Bambang, kenapa kamu kakinya dinaikkan? Tidak boleh dinaikkan di atas meja, tidak sopan. Oke, khusus untuk Bambang, Ibu kasih pertanyaan. Untuk luas permukaan, apa? Benar sekali. Jadi semakin luas permukaan partikel, maka semakin besar laju reaksinya. Baik. Nah, dari sini siapa yang salah satu? Salah 2? 3? 4? 5? Salah semuanya? Oke, jadi untuk anak-anak yang tadi menjawab dengan betul semuanya, maka hari ini bebas dari tugas. Jadi bisa langsung di rumah bisa mempelajari materi selanjutnya. Nah, untuk teman-teman yang masih salah, bisa mengerjakan sebentar ya, Ibu. Bisa mengerjakan LKS Intan Pariwara halaman bab laju reaksi yang ABC-an. Terserah kalian mau pilih soal yang mana. Terserah kalian, pokoknya kalian pilih 2 soal saja ya, ditulis tangan. Nanti pertemuan minggu depan bisa dikasihkan ke Ibu ya. Ya, dikerjakan di kertas ya. Oke. Sudah? Tidak ada yang bertanya lagi? Sudah? Alhamdulillah. Jadi pembelajaran hari ini alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dan lancar. Mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh ya, jangan lupa minggu depan kita materinya adalah teori atom ya. Harus pelajari teori atom. Belajar di rumah ya. Nanti Ibu kasih kuis-kuis seperti tadi. Oke, sekian dari saya, sekian dari Ibu. Bila Ibu ada salah kata, Ibu mohon maaf ya, adik-adik semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.